Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi tendensi sentral. Kompetensi dasar yang diinginkan dari pembelajaran materi ini adalah menguasai pengolahan data dengan menghitung mean, median, dan moda atau modus. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi, tendensi sentral itu adalah angka yang menjadi pusat dari suatu distribusi, di mana tendensi sentral ini dia memiliki 3 jenis, yaitu mean, median, dan modus atau mode. Kita mulai dari mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata merupakan jumlah keseluruhan dari angka pada data dibagi dengan banyak angkanya berdasarkan jumlah subjeknya. Untuk penulisan notasinya biasa dikenal dengan menggunakan notasi X bar. Ya, jadi X dengan menggunakan tanda strip datar di atasnya. Kemudian bagaimana dengan rumusnya? Berdasarkan dari pengertian ini, maka kita bisa menuliskan rumus dari mean adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Atau dengan kata lain, jumlah dari N data atau N nilai dibagi dengan N. Atau bentuk yang lain adalah X bar sama dengan sigma dari XI, I-nya berjalan mulai 1 sampai N dibagi dengan N. Anda bebas mau menentukan menggunakan rumus yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebagai contoh, misalkan diberikan sebuah data yang terdiri dari nilai-nilai sebagai berikut: 80, 90, 100, 70, 90, 80, 70, 60, 70, 50. Jadi, untuk mencari nilai mean atau nilai rata-ratanya, maka kita tinggal menjumlahkan keseluruhan nilai ini, kemudian dibagi dengan banyak nilainya. Jadi, sebagai contoh di sini kita lihat banyak nilai adalah 10. Jadi, N-nya adalah 10. Ya, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai X10, kemudian dibagi dengan 10. Menghasilkan nilai X bar-nya adalah 76. Jadi memang untuk perhitungan nilai mean ini kita tidak diharuskan untuk mengurutkan data terlebih dahulu dari data terkecil sampai data terbesar. Jadi data apa adanya pun bisa kita cari nilai rata-ratanya atau nilai mean-nya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah penyajian data menggunakan tabel. Kalau kita lihat dari tabelnya, maka dari tabel tersebut bisa kita baca nilainya. Nilai 50 dia berarti ada 1 karena frekuensinya 1. Nilai 60 berarti dia ada 1 frekuensinya. Nilai 70 berarti kita temukan sebanyak 3 atau frekuensinya sama dengan 3 dan seterusnya. Sampai nilai yang terakhir dia memiliki frekuensi 1. Berarti untuk nilai 100 dia hanya ada 1. Kalau kita lihat di sini jumlah frekuensinya adalah 10. Nah, untuk menghitung nilai mean dari jenis data yang seperti ini, maka kita membutuhkan rumus yang agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi jumlahan dari semua nilai dibagi dengan nilai N-nya. Nah, dalam hal ini kita sudah membuat list frekuensi untuk setiap nilai. Jadi untuk 50 frekuensinya 1 dan seterusnya. Jadi untuk perhitungan rumus mean-nya adalah jumlah dari masing-masing nilai dikalikan dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, kalau Anda cermati, sebenarnya rumus ini dia sama dengan rumus yang sebelumnya. Nah, jadi sama saja sebenarnya. Nah, jadi kita lihat di sini nilai dari frekuensi dikalikan dengan masing-masing nilainya adalah
total 760, sementara jumlah total frekuensi adalah 10. Jadi kita bisa menghitung 760 dibagi 10 sama dengan 76. Jadi kita akan mendapatkan hasil yang sama baik pada penggunaan rumus yang ini, yang kedua, atau rumus yang pertama. Kemudian bagaimana perhitungan rumus min untuk distribusi frekuensi kelompok atau pada kelas interval? Ingat, untuk kelas interval itu penyajian datanya menggunakan pengelompokan ya dengan kategori tertentu. Sebagaimana kita lihat pada tabel. Pada tabel ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas, di mana masing-masing kelas dia memiliki sebanyak 10 interval. Bisa kita lihat pada kelas pertama, dia terdiri dari rentang nilai 41 sampai 50. Nah, kemudian untuk perhitungan rumusnya, X bar sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Sekilas sama dengan rumus yang sebelumnya, yang kedua tadi, hanya yang perlu kita cermati di sini adalah pada penentuan nilai Xi-nya. Jadi karena pada setiap kelas ini dia mengandung rentangan nilai tertentu, maka yang kita pilih sebagai nilai Xi-nya adalah nilai tengahnya dari rentangan nilai yang ada pada setiap kelas itu. Sebagai contoh, misalkan pada kelas pertama ini memiliki 10 interval ya, 41 sampai 50, dimana kalau kita urutkan, misalkan kita akan mendapatkan nilai tengah dari urutan nilai tersebut adalah 45,5. Sehingga kita tuliskan di sini bahwa Xi dari kelas pertama adalah 45,5. Dan seterusnya, sama halnya caranya dari kelas 1 sampai kelas yang terakhir, sehingga nanti pada kolom yang terakhir yang kita kalikan sudah bukan lagi nilai pada kolom pertama, tapi kolom Xi yang ada di kolom kedua. Ya, jadi Fi dikali Xi di sini merupakan perkalian dari nilai tengah masing-masing kelas dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelas. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari sigma Fi Xi-nya adalah 715 dan jumlah frekuensinya adalah 10, sehingga nilai min-nya adalah 71,5. Kemudian ada juga perhitungan nilai rata-rata dengan menggunakan cara sandi, tapi cara ini tidak wajib, jadi tidak saya bahas. Yang penting Anda bisa memahami konsep dari nilai min itu, bahwa nilai min itu merupakan jumlah dari keseluruhan angka dibagi dengan banyak angka. Itu saja cukup, ya. Kemudian yang berikutnya adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dibandingkan dengan nilai yang lainnya dalam suatu distribusi data. Sebagai contoh, misalkan diberikan sebuah data 80, 90, 100, 70, 90, 80, 70, 60, 70, 50. Maka di sini bisa kita lihat nilai modusnya adalah nilai yang sering muncul atau yang paling sering keluar. Kalau kita lihat di sini nilai 80 dia ada sebanyak 2, kemudian nilai 90 dia ada sebanyak 2, kemudian nilai 100 dia ada sebanyak 1, dan nilai 70 dia ada sebanyak 1, 2, 3, ada 3, kemudian nilai 60 dia ada sebanyak 1. Jadi kalau 60 dia 1, 70 dia sebanyak 3 frekuensinya, 80 dia sebanyak 2, 90 dia sebanyak 2, 100 dia sebanyak 1. Nah, dari perhitungan ini kita peroleh nilai yang paling sering muncul adalah nilai 70, sehingga nilai modus pada data ini adalah 70. Misalkan untuk
data tunggal, maka perhitungan atau pencarian nilai modusnya cukup kita lihat dari nilai frekuensi. Jadi nilai frekuensi yang paling besar itu menunjukkan nilai modusnya. Kemudian untuk kelas interval atau distribusi data kelompok, maka untuk pencarian atau perhitungan nilai modus kita memanfaatkan rumus yang ada pada kotak hijau ini, di mana modus sama dengan B ditambah dengan P dikalikan dengan B1 per B1 plus B2. Kita lihat keterangannya. B itu merupakan batas bawah kelas modal. Kemudian P adalah panjang kelas interval. Kemudian B1 adalah frekuensi kelas modal dikurangi dengan frekuensi sebelumnya atau frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian B2 adalah frekuensi kelas modal dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi misalkan diberikan data seperti yang disajikan dalam tabel, maka untuk perhitungan nilai modus, yang pertama kita harus cari dulu berapakah nilai batas bawah dari kelas modal. Nah, kelas modal itu adalah kelas yang memuat nilai modus. Jadi kita lihat pada kolom frekuensi di sini, manakah baris yang memiliki nilai frekuensi paling besar, itulah yang disebut sebagai kelas modul atau kelas modal. Pada data ini kita lihat frekuensi untuk kelas ketiga adalah 3, sehingga kelas ketiga ini dia merupakan kelas modal atau kelas modus. Nah, yang pertama adalah batas bawah kelas modal. Batas bawah itu adalah nilai yang paling kecil atau nilai minimum dalam kelas itu, ya, atau dalam hal ini kelas modal. Jadi nilai minimum kelas modal dikurangi dengan 0,5. Nah, kita lihat di sini tadi kelas modalnya adalah kelas ketiga, di mana kelas ketiga itu dia memiliki rentang nilai 61 sampai 70, sehingga nilai minimumnya adalah 61. Jadi untuk batas bawah dari kelas modal itu adalah 61, nilai minimumnya dikurangi dengan 0,5 sama dengan 60,5. Kemudian yang berikutnya adalah panjang kelas interval. Ya, hal ini berhubungan dengan interval masing-masing kelas. Kalau kita lihat di sini, pada setiap kelas memiliki interval yang sama. Jadi kelas pertama dia memiliki interval 10. Kalau kita hitung 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ada sebanyak 10 nilai, berarti panjang kelas intervalnya adalah sebanyak 10. Kemudian B1, frekuensi kelas modal dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Nah, kembali ke kelas modal, tadi kelas ketiga adalah kelas modal. Berarti nilai B1 adalah frekuensi kelas modal 3 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelum kelas modal, yaitu kelas kedua. Kelas kedua memiliki frekuensi 1. Jadi untuk nilai B1-nya adalah 3 dikurangi 1. Kemudian untuk B2 berarti frekuensi kelas modal 3 dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 2. Jadi kita peroleh nilai B2-nya sama dengan 3 dikurangi 2. Nah, dari sini kemudian kita menuju rumus modusnya, tinggal kita masukkan ya rincian-rincian nilainya. Akan kita peroleh nilai modusnya sama dengan 67,17. Yang terakhir adalah kelas median. Kelas median merupakan nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Jadi di sini ada syaratnya, yaitu bahwa data tersebut harus diurutkan, ya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mulai dari data yang memiliki nilai minimum sampai dengan data yang memiliki nilai yang paling maksimum. Kita lihat di sini ada keterangan lagi bahwa
Jika banyak data ganjil, maka median merupakan data yang paling tengah. Kemudian jika banyaknya data genap, maka median merupakan rata-rata dari dua data yang berada pada posisi paling tengah. Sebagai contoh, misalkan di sini diberikan sebuah data 50, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. Kalau kita lihat di sini jumlah data atau banyak data ada sebanyak 10, ya, sehingga bisa kita katakan bahwa datanya merupakan data genap. Nah, median pada data genap itu terletak pada rata-rata dua data paling tengah. Jadi data yang berada pada posisi yang tengah pada urutan data ini adalah data kelima dan data keenam. Jadi mediannya berada pada dua data ini. Jadi bisa kita hitung untuk nilai mediannya berarti 70 ditambah 80 dibagi dengan 2. Selanjutnya untuk data kelompok. Bagaimana cara mencari nilai median pada data kelompok? Ialah dengan menggunakan rumus yang tertera pada kotak hijau ini. Jadi median sama dengan B ditambah P dikalikan dengan setengah N dikurangi F dibagi dengan F. F yang atas merupakan jumlah frekuensi sebelum tanda kelas median, dan F yang kecil merupakan frekuensi kelas median. Ya, untuk pengertian yang lain sama seperti yang sebelumnya. Jadi B itu batas bawah kelas median, mohon maaf ini salah, ya. B adalah batas bawah kelas median, kemudian P adalah panjang kelas interval, dan N adalah banyak data. Sebagai contoh, misalkan diberikan data seperti yang tertera pada tabel, maka kita akan mencari nilai mediannya. Yang pertama adalah batas bawah kelas median. Kelas median itu adalah berarti kelas yang memuat nilai tengah atau nilai mediannya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, kelas pertama dia frekuensinya 1, jadi memuat data pertama. Kelas kedua dia frekuensinya 1, jadi memuat data kedua sebanyak 1. Kelas ketiga dia memiliki frekuensi 3, jadi kelas ketiga ini memuat data 3, data 4, dan data 5. Kemudian kelas keempat dia memiliki frekuensi 2, jadi kelas 4 ini berarti dia memiliki data sebanyak 2, yaitu data ke-6 dan data ke-7. Kemudian kelas kelima dia memiliki 2 frekuensi, berarti yang masuk ke dalam kelas ini adalah data ke-8 dan data ke-9, dan yang terakhir adalah kelas ke-6, yaitu kelas yang paling terakhir dengan frekuensi sama dengan 1, ya, atau data yang termasuk ke dalam kelas ini adalah data ke-10. Jadi kita urutkan data pertama, data kedua, data ketiga, keempat, kelima, data ke-6, data ke-7, data ke-8, data ke-9, dan data ke-10. Nah, kira-kira di mana letak dari nilai tengah pada data-data ini? Bisa kita lihat ya, bahwa karena dia datanya sama dengan frekuensinya sama dengan 10, berarti nilai tengahnya terletak pada data ke-5 dan data ke-6. Jadi kita lihat di sini kelas median itu berada pada data ke-5 dan data ke-6. Di mana data ke-5 itu berada pada kelas ketiga dan data ke-6 berada pada kelas ke-4. Nah, kemudian untuk kelas median di sini kita ambil yang memiliki frekuensi lebih besar. Jadi untuk nilai F pada penyebut F yang kecil dia sama dengan 3.
Nah, setelah dilakukan perhitungan masing-masing nilainya, kemudian kita menghitung nilai mediannya, ya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus yang ini, sehingga kita akan mendapatkan nilai median pada data kelompok ini adalah 70,5. Berikutnya adalah ukuran letak selain median. Jadi memang untuk ukuran pemusatan data atau tendensi sentral itu terdiri dari 3, yaitu mean, median, dan modus. Tapi untuk median ini sebenarnya dia bisa diperluas lagi cakupannya. Ya, jadi kalau median kan hanya dibagi menjadi 2 datanya. Dan ini kita perluas lagi cakupannya, ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Kalau kuartil berarti datanya kita bagi menjadi 4. Ya, setelah data diurutkan terlebih dahulu. Jadi data diurutkan, kemudian kita bagi menjadi 4 yang sama besar. Untuk desil berarti data kita bagi menjadi 10. Kemudian untuk persentil berarti kita bagi datanya menjadi 100 bagian yang sama banyak. Ya, dan jangan lupa semuanya harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk bagian ini kita akan bahas lebih jauh pada kelompok ketiga, pada materi ketiga. Jadi ada kuartil, desil, dan ada persentil. Nah, kuartil berarti kita membagi sekelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar. Misalkan di sini saya memiliki sebuah data, maka datanya kita bagi menjadi 4 bagian. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Ya, jadi Q1 itu berada pada data ke-1 dan 2, Q2 berada pada data ke-2 dan ke-3, kemudian Q3 berada pada data atau berada pada kelompok ke-3 dan ke-4. Nah, untuk rumus dari Q1 itu berarti nilai yang ke I dikalikan dengan N plus 1 per 4. Ya, ini untuk Q1 berarti I-nya sama dengan 1. Untuk Q2 berarti I-nya sama dengan 2, dan untuk Q3 berarti I-nya sama dengan 3. Sebagai contoh, misalkan diberikan data penjualan komputer pada sebuah perusahaan IT, kita akan mencari nilai dari Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3 ini berarti kuartal ke-1, kuartal ke-2, dan kuartal ke-3. Jadi misalkan diberikan data sebagai berikut, 23, 32, 36, 52, dan seterusnya sampai yang terakhir 95. Jadi kebetulan data ini sudah diurutkan. Misal data belum diurutkan, maka Anda harus mengurutkan terlebih dahulu. Tapi pada hal ini kebetulan datanya sudah diurutkan. Jadi tinggal kita lihat, kita analisis. Data terurutnya kita mulai dari 23, data yang paling minimum, sampai data yang paling maksimum, yaitu 95. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian, sehingga nantinya Q1 kita akan menemukan Q1 berada pada data ke-1 dikalikan 14 plus 1 per 4. Karena I-nya adalah 1, Q1 berarti I-nya adalah 1, berarti kita masukkan I-nya sama dengan 1 dikalikan dengan N, yaitu 14, karena di sini N-nya adalah 14, ditambah 1 dibagi 4, sehingga Q1 sama dengan 3 per 4. Berarti data Q1 itu berada pada data yang ketiga, X3 dan X4. Demikian seterusnya sampai
pencarian data Q2 dan Q3, kita cukup mengganti nilai I dengan 1, 2, atau 3, bergantung dari kuartal keberapa yang ingin kita ketahui datanya. Selanjutnya adalah kuartil data terkelompok. Jadi untuk kuartil yang tadi itu kan kuartil untuk data tunggal, sementara yang ini adalah untuk data kelompok. Jadi untuk mencari nilai kuartil untuk data kelompok, kita bisa menggunakan rumus yang tertera di sini. Ya, prinsipnya sama seperti yang tadi pada median, median atau modus. Jadi yang pertama kita cari dulu nilai batas bawah dari kelas yang memuat kuartil ke-1. Jika ini adalah 1, kemudian C adalah interval kelas atau panjang kelas interval, kemudian N ini adalah IN, maksudnya adalah jumlah frekuensi, kemudian sigma dari FI itu berarti jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas kuartil ke I-nya. Jadi kalau I-nya adalah 1, berarti Q1, berarti sigma FI-nya adalah jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas ke Q1. Dan terakhir adalah FQ, berarti frekuensi dari kelas yang mengandung kuartil ke I-nya. Contohnya sebagai berikut, silakan Anda pelajari. Berikutnya adalah desil. Untuk desil prinsipnya sama ya, jadi rumusnya sama seperti yang sebelumnya yang mencari nilai Q1, Q2, Q3. Jadi kita menggunakan rumus DI sama dengan nilai yang ke I dikali N plus 1. Tapi di sini pembaginya adalah 10. Kalau yang kuartil kan 4. Kalau desil ini sama dengan 10 pembaginya. Misalkan kita mau mencari tahu nilai D1, berarti kita ganti I-nya dengan 1. Jadi D1 sama dengan 1 dikalikan N plus 1 per 10. Atau misalkan kita mau mencari nilai D6, berarti 6 dikalikan dengan N plus 1 dibagi dengan 10, dan seterusnya. Ya, sebagai contoh pada data tunggal seperti yang disajikan dalam slide, nilai dari D6 sama dengan 6 dikali 14 plus 1 per 10 sama dengan 10. Berarti D6 itu berada pada X ke-10, data ke-10. Nah, di sini data ke-10 itu adalah 79. Dan seterusnya, silakan Anda coba mencari berapakah nilai untuk D1, D2, sampai D10. Oke, ini rumus untuk nilai desil pada data berkelompok. Ya, jadi sama, keterangannya sama. Ini batas bawah dari kelas desilnya dan seterusnya. Ya, pengertiannya sama, hanya di sini untuk desil. Oke, yang terakhir adalah persentil. Jadi kalau persentil berarti kita bagi dengan 100, ya. Rumusnya sama, PI sama dengan nilai yang ke I dikali N plus 1 per 100. Misal kita mau mencari tahu nilai dari P2. Ya, jadi kelompok kedua. Jadi kita punya data, ada sejumlah data, kita bagi menjadi 100. Ya, jadi ada kelompok pertama, bagian kedua, bagian 3, sampai yang terakhir bagian ke-100. Nah, misalkan kita mau mencari nilai bagian yang pertama atau P1. Berarti nilai yang ke-1 dikalikan 1 plus 1 per 100. Ya, kemudian sampai yang terakhir adalah P9. Berarti kalau P99 sama dengan nilai yang ke-99 dikalikan dengan N plus 1 per 100, dan seterusnya. Misal di sini diberikan sebuah data sebagai berikut, sudah terurut datanya, kemudian ditanyakan nilai dari P55. Berarti P55 ini berada pada bagian 54
dan 55 ya. Jadi P55 sama dengan I-nya 55 dikali 14 tambah 1 per 100 sama dengan 825 per 100. Oke, ini rumus mencari nilai persentil untuk data kelompok. Semua pengertiannya sama, keterangannya ya. Yang berubah hanya pembaginya, dimana dalam hal ini pembaginya adalah 100. Dan seterusnya silakan Anda coba mengerjakan contoh-contoh yang sudah ada di slide. Jadi disediakan contoh dan sekaligus pembahasannya. Baik, itu saja materi untuk distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan ukuran pemusatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.